pembelajaran kita pada saat ini. Mari anak-anak kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, maha pengasih, dan murah hati, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur ya Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa belajar. Ya Bapa, sekarang kami mohon berkat-Mu, kiranya Engkau memberkati kami semua, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita selesai berdoa, kita mau membahas materi apa sih pada kesempatan kali ini? Nah, materi kita ialah ketika Allah bercermin. Pernahkah anak-anak bercermin? Tentu. Apakah pada saat kisah penciptaan Allah itu mempunyai cermin seperti yang sering kita gunakan pada saat ini? Pertanyaan ini mungkin membingungkan, tetapi kita akan melihat secara jelas nanti dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tujuan pembelajaran kita ada 4 poin yang harus kita dalami dan harus anak-anak pahami. Nah, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang pertama ialah anak-anak harus mampu memperjelas atau menjelaskan ciri-ciri laki-laki dan perempuan. Tujuan pembelajaran kita yang kedua ialah nanti anak-anak harus mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah. Yang ketiga, kita mau melihat nanti apa saja keunggulan atau yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Yang terakhir anak-anak yang harus anak-anak pahami ialah anak-anak harus mengetahui dan mampu menjelaskan apa yang menjadi tugas manusia sebagai citra Allah. Nah, sekarang mari kita memperhatikan gambar berikut ini. Ketika kamu bercermin, apa yang kamu lihat? Nah, ketika kita bercermin, tentu yang kita lihat ialah diri kita, wajah kita, rambut kita, tangan, mata, hidung, telinga, semua dapat kita lihat. Akan tetapi di balik itu anak-anak, ketika kita bercermin, ada beberapa hal yang bisa juga kita lihat. Misalnya, kita mampu menemukan persamaan kita dengan orang tua. Misalnya, wajah kita mungkin yang mirip dengan papa atau mama. Nah, itulah yang kita temukan ketika kita bercermin. Nah, sekarang kita mau melihat ketika Allah bercermin, apa yang dilihat oleh Allah? Menciptakan sesuatu yang baru dalam rupa manusia laki-laki dan manusia perempuan. Allah itu menciptakan kita sungguh baik adanya. Nanti kita akan melihat itu dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berikutnya mari kita melihat ciri-ciri fisik perempuan dan laki-laki. Oh, kita lihat ciri fisik laki-laki itu cenderung kalau sudah dewasa itu dominan lebih banyak berkumis, ya kan? Kemudian memiliki jakun. Jakun ini berguna untuk perubahan suara yang biasanya waktu kecil suaranya sama dengan anak perempuan kecil, halus. Nah, ketika sudah dewasa berubah suaranya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga itu ialah tubuhnya berotot atau kekar. Nah, kebanyakan fisiknya laki-laki itu tubuhnya kekar. Nah, sekarang kita lihat nih, apa sih juga yang menjadi ciri fisik perempuan?
Kalau perempuan, anak-anak, kulitnya itu cenderung lebih halus, kemudian suaranya lebih lembut. Ya, coba kamu bandingkan suaramu dengan suara kakak di rumah ketika berbicara, atau suara papa mungkin untuk anak-anak perempuan. Nanti bisa membedakan, oh benar suara perempuan lebih halus, sementara suara laki-laki itu lebih cenderung berat, ya. Kemudian perempuan itu bisa mengandung. Nah, sudah jelas ya bahwa kita dilahirkan di dunia ini itu melalui seorang ibu, bukan melalui seorang ayah. Makanya dikatakan bahwa perempuan bisa mengandung. Itulah perbedaan ciri fisik perempuan dan laki-laki. Mari anak-anak kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Kita akan membaca teks kitab suci dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita baca bersama-sama teks yang ada di sini. Kitab Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kitab Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kitab Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anak-anak, dalam bacaan kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di situ dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, begitu ya anak-anak. Inilah yang menjadi dasar kisah penciptaan manusia itu terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Disinilah letak judulnya kita, ketika Allah bercermin, Ia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Maka jangan bingung ketika ditanya apa maksudnya ketika Allah bercermin. Ketika Allah bercermin, Ia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang sama seperti rupanya. Berikutnya mari kita melihat materi kita, yaitu makna manusia sebagai citra Allah. Nah, apa sih yang menjadi makna manusia sebagai citra Allah ini? Kita tahu bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah. Maknanya apa? Supaya kita mampu berperilaku seperti Allah sendiri. Maka manusia juga harus seperti Allah, tidak boleh membenci sesama. Apalagi seperti yang ada pada gambar ini, berkelahi, ya kan? Terus mencuri, mengejek. Harusnya seperti apa perilakunya Allah yang harus sesuai dengan perilakunya kita? Misalnya, memberi sedekah kepada orang miskin, seperti
seperti yang ada pada gambar ini. Menolong jika ada teman yang jatuh. Itulah sikap-sikap baik yang seharusnya kita lakukan supaya apa? Kita mirip atau kita berperilaku seperti Allah. Sekarang mari kita melihat materi kita. Keunggulan manusia sebagai citra Allah dibandingkan dengan makhluk yang lain. Di sini ada 3 anak-anak yang harus kita pahami. Yang pertama, memiliki daya cipta. Yang kedua, memiliki rasa. Dan yang ketiga, memiliki karsa. 3 hal ini yang menjadi perbedaan kita dengan makhluk yang lain. Kita memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Nah, ketiga hal ini apa artinya? Apa maksudnya? Berikut Bu Rosma jelaskan. Memiliki daya cipta. Daya cipta itu artinya kemampuan manusia mewujudkan atau menciptakan sesuatu melalui pikiran. Contohnya apa saja? Suatu hari Bapak Ibu guru memberikan anak-anak sekalian tugas, yaitu melukis sebuah pemandangan yang indah. Tentu kalau kita tidak pernah melihat pemandangan yang indah dan tertanam dalam pikiran kita, otomatis kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Allah memberikan kita ingatan, pikiran untuk bisa merekam segala sesuatu dan menciptakan sesuatu yang lebih wow. Yang kedua, memiliki rasa. Rasa atau perasaan, ya, adalah kemampuan manusia untuk bisa merasakan sesuatu yang baik. Misalnya, bisa merasakan bahwa hari ini aku bahagia karena aku mendapatkan nilai yang baik. Nah, bagaimana contoh dari tindakan tentang memiliki rasa ini? Seperti tadi, menolong, ya, tidak membeda-bedakan teman, menghargai mereka yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa, atau yang berbeda ras dengan kita. Kemudian yang ketiga, memiliki karsa. Karsa artinya kemampuan manusia dalam meraih sesuatu. Contoh dari tindakan memiliki daya karsa yaitu keinginan menjadi tentara, keinginan menjadi bidan, keinginan menjadi seorang pelawak. Nah, ini adalah sebuah keinginan kita sendiri. Nah, Allah memberikan itu kepada manusia supaya apa? Manusia itu mau berkembang. Misalnya, kamu berkeinginan menjadi tentara, tetapi kok rasanya kalau jadi tentara itu susah ya, latihannya berat, harus berlari jauh, saya tidak sanggup. Di situ anak-anak tidak menggerakkan daya karsa yang telah diberikan oleh Allah sehingga tidak berkembang. Ingat, 3 yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain ialah memiliki daya cipta, memiliki rasa, memiliki karsa. 3 hal ini harus anak-anak mampu bedakan mana karsa, mana rasa, mana daya cipta. Begitu ya. Nah, mari kita melihat apa yang menjadi tugas manusia. Allah menyuruh manusia untuk berkuasa atas seluruh bumi. Allah juga menyuruh manusia untuk beranak cucu supaya manusia ini terus berkembang. Yang ketiga, Allah juga menyuruh manusia setelah berkuasa beranak cucu. Yang ketiga, yang paling terakhir, Allah menyuruh manusia untuk merawat bumi. Inilah 3 tugas manusia yang harus dijalankan oleh anak-anak sekalian.
ada satu pertanyaan refleksi untuk anak-anak renungkan di rumah. Pertanyaannya ialah, apakah perbuatan saya sehari-hari sudah menyerupai perbuatan Allah? Silakan dijawab pertanyaan ini dalam diri anak-anak sekalian. Jika ya, tetap berbuat baik. Jika belum, harus berusaha untuk berbuat baik seperti sikap Allah sendiri. Nah, anak-anak, untuk itu sampai jumpa pada pembelajaran kita berikutnya. Dan jangan lupa selalu berdoa di dalam hati supaya Tuhan selalu menyertai anak-anak sekalian juga keluarga. Kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar hari ini. Semoga kami menjadi anak pintar. Tuhan Yesus, kami rindu belajar dan bermain bersama teman-teman dan semua ibu guru. Jauhkan kami dari virus corona. Lindungin keluarga Aldo, teman-teman Aldo, dan semua guru Aldo dan suster dan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak.